Alkitab itu melebihi daripada ilmu pengetahuan. Itu yang mau saya jelaskan kepada saudara, supaya saudara bisa melihat bahwa firman Tuhan itu di atas segalanya, termasuk di atas daripada ilmu pengetahuan. Baik, kita dengarkan dulu Mazmur 102 ayat 26 sampai dengan 28. Langsung. Mazmur 122. Mazmur 102 ayat 26 sampai 28. Semua itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semua itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah, Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Ayat 27, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ayat 28, anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Mazmur 102 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Ini bicara tentang proses penciptaan bumi, saudara. Ya. Ini bicara tentang proses penciptaan bumi. Ya. Dan juga bicara tentang kesudahan dari bumi. Jadi dalam Mazmur 102 ayat 26 sampai 8 sungguh benar bahwa Tuhanlah yang menciptakan bumi dan segala isinya. Dan Tuhan juga nanti yang akan meratakan bumi ini kalau dia sudah datang untuk yang kedua kali. Sekaligus Mazmur 102 ayat 26 sampai 28 membantah, menolak teori Darwin yang mengatakan bahwa bumi ini awalnya berasal dari kumpulan dari batu-batu kecil yang akhirnya mereka menjadi satu dan jadilah bumi itu omong kosong itu, teori Darwin itu. Karena kenapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan bumi dan Tuhanlah yang menciptakan segala isi daripada bumi itu sendiri. Itu lebih tegas dijelaskan di sana. Dahulu sudah kuletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Nih keren. Ya, jadi yang membuat bumi dan segala isinya Tuhan. Jadi tidak pernah bumi terwujud, terbentuk dengan sendirinya. Oh, itu ajaran sesat itu. Baik, jelas itu ya. Nah, lanjut. Mazmur 19 ayat 4 sampai 7. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, ayat kelima, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki. Keluar dari kamarnya yang girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Ayat 6, dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindungi dari panas sinar. Ayat 7, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 4 sampai 7 ini tentang penciptaan matahari. Ya. Dan sistem tata surya. Apa maksudnya Pak Tony? Tuhanlah yang menciptakan matahari, saudara. Tuhan juga yang menjadikan matahari itu menjadi pusat kehidupan. Maka yang ketiga, ya, matahari tidak pernah berputar. Matahari tetap pada porosnya. Tetapi bumi dan planet-planet lainnya yang mengelilingi matahari. Jadi kalau kita hari ini ada di malam posisinya, bukan karena mataharinya menjauh dari Indonesia, bukan. Karena posisi kita Indonesia malam hari saat ini ada dalam posisi ya bergeser, tidak mendapatkan cahaya matahari. Nah, dulu ada teori yang mengatakan bumi lah yang menjadi pusat kehidupan. Artinya apa? Bumi tidak pernah berputar, tetapi bumi tetap pada porosnya, pada posisinya. Itu salah teori itu. Ya. Tapi teori yang benar, matahari tetap pada posisinya atau tetap pada porosnya, dan juga ya bumi dan planet-planet lainlah yang mengitari matahari. Itu yang benar. Dan itu sesuai dengan yang dikatakan dalam Mazmur 19 ayat 4 sampai dengan 7. Ya. Itu yang dijelaskan di dalam Mazmur 19 itu.
Oke. Kita lihat lagi. Ya. Ayub pasal 38 ayat 31 sampai 32. Ya. Ayub pasal 38 ayat 31 dan 32. Ayat 31, dapatkah engkau memberkasi ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? 32, dapatkah engkau menerbitkan mintakul burut pada waktunya dan memimpin bintang biru dengan pengiring-pengiringnya? Baik. Ayub pasal 38 ayat 31 sampai 32 ini bicara tentang planet-planet lain di luar daripada matahari. Apa itu? Ya, ada namanya Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Pluto. Kalian pasti pernah dengarkan itu. Itu Tuhan yang menciptakan. Tuhan juga yang mengatur pergerakan daripada planet-planet tadi. Itu yang dijelaskan dalam kitab Ayub ayat 38 sampai 38 ayat 31 sampai 32. Cuman memang begini. Namanya waktu itu belum Tuhan kasih namanya menjadi Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, belum. Masih memakai nama-nama asli. Apa nama aslinya? Lihat, perhatikan di ayat 31. Bintang Kartika, ya, bintang Belantika, apalagi? Ya, bintang Mintakul Buruj, ya. Lalu apa lagi? Bintang Biduk dan lain sebagainya. Itu bicara tentang planet-planet Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Pluto. Artinya begini, sebenarnya tidak ada hal yang baru yang ditemukan oleh manusia atau ilmuwan pada masa yang ditemukan hal-hal yang baru, tidak ada hal yang baru yang ditemukan oleh para ilmuwan itu sebenarnya. Selain daripada hanya sekedar modifikasi nama doang. Tapi Tuhanlah yang menciptakan nama, Tuhanlah yang pertama kali menciptakan planet-planet itu dan juga yang memberikan nama. Oke, artinya apa? Tetap Tuhan lebih berkuasa daripada sains atau ilmu pengetahuan. Oke, lanjut. Ayub pasal 36 ayat 27 sampai 29. Langsung. Ayub pasal 36. Ia menarik ke atas titik-titik air dan menyebabkan kabut menjadi hujan. Siapa mengerti berkembangnya awan dan bunyinya gemuruh di tempat kediamannya. Baik. Nah, Ayub pasal 36 ayat 27 sampai 29 ini bicara tentang apa? Proses perputaran hidrolik, yaitu berupa penguapan, kondensasi, dan juga pencurahan. Artinya apa? Ini menceritakan tentang proses terjadinya hujan dalam bahasa sederhananya. Ya. Ayub pasal 36 ayat 27 sampai dengan 29. Dikatakan di sana ia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan yang dicurahkan oleh bendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Kalau di dalam materi pelajaran biologi atau apalah itu dulu yang kalian pelajari kan, proses terjadinya hujan. Ya, kalau dalam bahasa biologinya kan dijelaskan bahwa uap air, ya, air mendidih menghasilkan uap. Oke, lalu uap itu naik ke atas dan dia menjadi awan. Lalu matahari, ya, menyinari awan, berubahlah itu awan itu menjadi air dan tumpahlah ke bumi. Itu kan teorinya dalam pelajaran ilmu biologi kan. Tetapi Tuhan sudah lebih dulu menjelaskan yang benar ini. Tuhan yang menarik ke atas titik-titik air yang itu tadi, ya, uap tadi. Tuhan yang menarik, menjadikan sebagian dari air itu menjadi uap. Lalu Tuhan tarik itu ke atas, ke langit. Lalu setelah itu Tuhan pekatkan uap itu, jadilah dia menjadi awan atau menjadi kabut. Lalu Tuhan turunkan ke bumi
jadi airlah dia dalam bentuk hujan. Itu sudah Tuhan jelaskan di dalam ayat pasal 36 pasal 36 ayat 27 sampai dengan 29. Sebelum ahli-ahli memberikan definisi itu, Tuhan jauh-jauh hari sudah jelaskan. Jadi jangan saudara berpikir, wah keren juga ya para ilmuwan itu. Enggak lah, semuanya itu dibuat Tuhan kok. Mereka itu hanya melakukan modifikasi aja kok sebenarnya. Oke, nah sekarang kita, karena kalian orang teknik, nah supaya kalian jangan terlalu sombong sama Tuhan. Baca, Yeremia pasal 10 ayat 13. Ya Pak, Yeremia 10 ayat 13. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi, ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Nah, coba dengarin. Ada namanya listrik statis. Nah, kebangetan kalau kalian nggak paham loh ini ya. Listrik statis itu artinya begini. Listrik yang masih bahan baku kasar. Apa itu? Kilat. Kilat itu kan api. Ya. Atau listrik. Itu adalah bahan dasar dari listrik. Oke? Yaitu kilat tadi. Nah, itu makanya saudara, kalau ada pohon yang kesambar petir, kan terbakar kan pohonnya kan rata-rata kan. Apa? Petir itu mengandung listrik, mengandung api dia. Ini apa? Tuhan juga tak lebih tahu tentang listrik dibanding saudara. Karena dia menciptakan listrik. Karena dia menciptakan api. Bukan para ilmuwan, Tuhan kok. Jadi bahan baku, bahan dasar daripada listrik itu Tuhan yang ciptakan. Yang dikatakan di sini adalah apa? Membuat kilat kan? Kilat itu kan api sebenarnya. Atau dalam istilah lain, kilat itu adalah listrik statis. Artinya apa? Listrik yang belum dimodifikasi. Itu Tuhan yang buat. Bahan baku, bahan dasar listrik itu Tuhan yang buat, yaitu api. Nah, kalau kita hari ini bisa menikmati bola lampu listrik yang dimodifikasi oleh Thomas Alva Edison, itu sumbernya, asalnya, inspirasinya berasal dari Tuhan yang menciptakan bahan baku dasar listrik statis tadi. Maka Thomas Alva Edison memodifikasi listrik yang statis tadi, yang berupa kilat tadi, ya dia modifikasi lah. Dia coba pikirkan bagaimana supaya petir itu, kilat itu tidak hanya kelihatan pada waktu di awan, tapi harus bisa dipakai oleh manusia. Maka Tuhan kasih hikmat buat Thomas Alva Edison. Lahirlah modifikasi listrik dinamis namanya. Yaitu apa? Contohnya salah satu contoh, bola lampu listrik. Jadi kesimpulannya apa? Tuhan itu hebat. Dia tidak hanya menciptakan saudara, tapi pengetahuan yang sedang saudara geluti hari ini pun juga Tuhan yang buat. Jadi kalau saudara orang teknik, kalau mau engkau diberkati oleh Tuhan dengan hikmah, bijaksana, kepintaran luar biasa, engkau harus lebih taat sama Tuhan. Hormati firman Tuhan. Baca, renungkan, lakukan. Maka engkau diberkati oleh Tuhan dengan kepintaran yang ini. Karena itu juga yang dimiliki oleh Thomas Alva Edison. Oke. Kita bagaimana misalkan tentang ilmu kedokteran. Baca dulu. Imamat pasal 17. Ayat 11. Lalu lanjut langsung ke ayat 14. Imamat pasal 17. Imamat pasal 17. Imamat pasal 17 ayat 11 dan ayat 14. Ayat 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Ayat 14, karena darah itulah nyawa segala makhluk, sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk, setiap orang yang memakannya harus menyembah. Di dalam ilmu kedokteran,
Mereka mendalami, mereka menggeluti juga tentang pentingnya, salah satu nih, pentingnya darah kan. Apa gunanya darah? Untuk mempercepat proses metabolisme tubuh. Itu kan gunanya darah. Dan kalau saudara sudah kehilangan darah, sudah pasti saudara inna ilahi. Artinya apa? Tuhan sudah menciptakan, Tuhan sudah memproduk, Tuhan sudah membuat yang namanya darah. Dan juga untuk apa darah itu diciptakan oleh Tuhan. Maka dikatakan 17 tahun. Imamat pasal 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu. Oke, jelas ya. Saking begitu pentingnya darah itu dalam proses mekanisme biologi. Di dalam tubuh manusia ataupun juga binatang. Maka dikatakan di sini saudara. Ya. Jangan sembarang, jagalah darahmu, jangan menyalahgunakan. Ini kan berhubungan dengan ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan kan? Jadi artinya apa? Seorang dokter dia akan menjadi dokter yang hebat kalau dia menghormati, menghargai firman Tuhan dengan membaca, merenungkan dan melakukan. Karena semuanya komplit. Oke. Lalu bagaimana dengan aturan-aturan yang berhubungan dengan di bidang kesehatan lain? Contohnya misalkan aturan karantina. Kalau istilah kita sekarang karena kita lagi ada di pandemi. Ya. Baca dulu Ulangan pasal 14. Ulangan pasal 14 ayat 21 dan pasal 23 ayat 12 sampai 14. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Lanjut. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu lalu berbalik daripadamu. Oke, saya jelaskan dulu. Ulangan pasal 14 ayat 21 saya jelaskan dulu. Ayat ini bicara tentang apa? Ayat ini bicara tentang pentingnya menjaga kesehatan. Maka dikatakan di sana, janganlah kamu memakan bangkai apapun. Oke. Jadi contohnya misalkan, memakan ayam tiren. Ayam tiren itu kan yang sudah bangkai, kan yang sudah busuk, yang sudah bau kan. Itu tidak boleh saudara makan. Karena kalau saudara makan itu akan bawa sakit penyakit bagimu. Itu bicara masalah tentang pentingnya menjaga kesehatan kan. Coba sampai situ-situnya dipikirin Tuhan loh. Ulangan pasal 23, 12 sampai 14. Saudara tahu bicara tentang apa itu? Buang BAB. Ulangan 23, 12 sampai 14. Kalau saudara mau buang air besar, dikasih tahu tuh. Bagi dulu tanahnya, lubangnya. Lalu boleh BAB di sana, tapi setelah jangan lupa tutup. Supaya apa? Supaya tidak menghasilkan, melahirkan. Iya. Penyakit. Itu alasannya kenapa kalau orang bangun toilet tidak ada buat toilet di ruang tamu kan, tapi tempat paling pojok kan. Itu alasannya kenapa selalu diumumkan kalau saudara BAB siram. Coba, mungkin bagi sebagian orang, Tuhan ini kok sampai segitu-gitunya cara buang BAB yang baik kok sampai segitu-gitunya diatur ya. Tuhan perlu mengatur itu supaya saudara tahu bahwa Tuhan itu maha memahami, maha mengerti apa yang dibutuhkan oleh manusia. Karena dia Tuhan atas segala-galanya. Atas segala sesuatu yang ada di dunia. Ini harus dipahami. Jadi jangan saudara kira
Tuhan itu tidak tahu bagaimana caranya menjaga kesehatan. Tuhan tahu kok. Oke. Imamat pasal 13. Lanjut. Imamat pasal 13 ayat 45 sampai 46. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik. Rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru najis-najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasi. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Imamat pasal 13 ayat 45 sampai dengan 46. Ini bicara tentang pentingnya karantina. Istilah karantina itu kan populer sejak pandemi COVID datang lebih daripada 2 tahun yang lalu kan. Muncul istilah karantina. Muncul istilah karantina mandiri. Artinya apa? Isolasi mandiri di rumah kan itu. Atau karantina di tempat yang sudah disediakan pemerintah, misalkan di Wisma Atlet. Jauh sebelum istilah karantina itu terpopulerkan di zaman pandemi ini, Alkitab, Tuhan sudah menjelaskan bahwa dulu di tengah-tengah bangsa Israel ada yang namanya penyakit kusta yang penularannya sama seperti COVID-19 hari-hari ini. Maka Tuhan bilang begini, untuk yang berpenyakit kusta, tidak boleh dia tinggalnya bersamaan dengan orang yang sehat. Karena apa? Bisa menulari orang yang sehat. Maka Tuhan bilang, taruhlah dia di tempat tersendiri yang namanya apa? Karantina. Tinggal di tempat yang terasing. Itu sudah dijelaskan oleh Tuhan kok di dalam Alkitab. Jadi istilah karantina bukan hal yang baru itu. Bukan ciptaan manusia, itu ciptaan Tuhan itu. Kesimpulannya apa yang saya katakan kepada saudara? Tuhan itu, Alkitab itu, tetap lebih hebat dari semua ilmu pengetahuan apapun. Dan tidak ada tandingannya. Dan tidak ada duanya. Maka kesimpulannya, kalau saudara-saudara mau menjadi insinyur yang mau diberkati oleh Tuhan, dengan kepintaran dan kecerdasan yang melebihi daripada teman-temanmu yang lain, hormati firman Tuhan, hargai firman Tuhan, imani firman Tuhan, lakukan, baca, renungkan. Singkat aja. Nggak usah pakai repot.